Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu lagi melakukan pembelajaran. Pada pagi hari ini Bu Septi akan melanjutkan pembelajaran kalian yang kemarin, yaitu tema 7, subtema 1, pembelajaran 4 sampai 6 ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu mengenal ciri benda hidup, membuat kalimat perbandingan, melakukan gerak berjalan, dan mengetahui panjang pendeknya bunyi. Sikap yang akan dikembangkan yaitu jujur, peduli sosial, suka menolong, dan cinta tanah air. Nah, di sini kita akan mengenal ciri benda. Amatilah di sini ya, dari balita, dari bayi sampai kakek nenek ya. Benda hidup itu dapat tumbuh besar ya, Nak. Benda hidup juga bertambah berat sama tingginya. Semakin dari bayi semakin dewasa pasti kalian akan bertumbuh dan beratnya juga akan naik. Benda hidup itu tidak bisa tumbuh besar. Benda-benda dapat memiliki tinggi yang berbeda-beda. Nah, di sini ada penggaris. Penggaris ini bukan benda hidup. Penggaris juga nggak nambah panjang. Ada buku. Buku juga bukan benda hidup. Buku juga tidak bisa bertambah besar. Penggaris dan buku adalah benda tak hidup. Penggaris dan buku memiliki ukuran dan berat yang tetap karena tidak tumbuh. Jadi mau dia 2 tahun lagi atau mau dia 3 tahun lagi, penggaris tidak akan bertumbuh atau beratnya tidak naik. Penggaris dan buku mempunyai ukuran masing-masing. Ada buku yang lebih besar dari buku yang lain, ada juga buku yang lebih kecil dari buku yang lain. Nah, coba kalian bandingkan dengan mengerjakan tugasnya. Oke, di sini apa kalimatnya? Kita isi. Di sini ada buku biru sama buku merah. Kalimat yang benar bagaimana? Buku biru lebih besar dari buku merah. Buku merah lebih kecil ya dari buku biru. Nah, sedangkan penggaris A lebih panjang daripada penggaris B. Penggaris B lebih pendek dari penggaris A. Nah, sekarang kita mengenal ciri-ciri benda hidup. Ciri benda hidup lainnya itu dapat bergerak. Manusia bisa pindah tempat dengan bergerak, sedangkan tumbuhan bergerak atau tumbuh menuju arah datangnya cahaya. Bagaimana cara berpindah tempat? Nah, kalau manusia berpindah tempat dengan berjalan atau berlari. Kalau hewan beda lagi, ada yang berpindah tempat dengan cara terbang, melompat ya. Nah, sekarang kita praktekkan gerak berjalan manusia. Yang pertama, siapkan kamu garis start ya atau garis mulai. Berdiri tepat di garis start. Berjalanlah sampai hitungan 8. Melangkah selebar yang kalian bisa. Berilah tanda panjang langkah yang kalian lakukan. Bandingkan dengan panjang langkah teman kalian. Apakah berbeda? Siapakah yang melangkah paling panjang? Jadi bisa kalian coba nanti di rumah. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Menanam Jagung. Pada subtema awal tadi kemarin
Tema pembelajaran 1 sampai 3 ada lagu Topi Saya Bundar ya. Di situ ada panjang pendek bunyi. Nah, sekarang kita kenalkan panjang pendek bunyi di lagu Menanam Jagung. Ciptaan siapa? Ciptaan Ibu Busut. Mari kita dengarkan lagunya. Tentu berguna bagi semua. Cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkul, ambil cangkul, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul yang dalam, tanah yang longgar, jagungku tanam. Nah, barusan kalian mendengarkan lagu Menanam Jagung. Di sana kan terdapat panjang pendek bunyi. Oke, sekarang kita lanjut ke pembelajaran 6. Mengenal ciri makhluk hidup, belajar menyusun kalimat, menghitung jumlah benda. Sikap yang akan dikembangkan pada pembelajaran ini yaitu gemar membaca dan mandiri. Nah, sekarang kita mengamati ciri makhluk hidup. Tanaman jagung itu termasuk benda hidup. Coba sebutkan tanaman apa lagi yang ada di kebun selain jagung. Misalkan di sini ada pohon pisang. Tanaman yang di kebun salah satunya pisang, ya. Nah, di sini gambar di sini ini merupakan apa? Benda hidup. Di sini ada ayam ya. Gambar benda hidup dapat berkembang biak. Benda hidup itu nggak bisa berkembang biak. Apa sih artinya berkembang biak? Berkembang biak itu mendapatkan keturunan untuk punya anaknya. Berkembang biak juga untuk memperbanyak jumlah. Jadi yang tadinya 1, ayam ini berkembang biak jadi 1, 2, sampai 6 atau 7. Tujuan berkembang biak agar benda hidup terjaga kelestariannya. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Pohon pisang berkembang biak dengan cara bertunas. Oke, sekarang kita kosakatanya, kita cari artinya apa itu berkembang biak. Tadi ada berkembang biak adalah memperbanyak jumlah atau mendapatkan keturunan. Lestari, apa itu lestari? Lestari itu bertahan ya, tetap dan tidak berubah. Oke, sekarang lanjut keturunan. Apa itu keturunan? Keturunan itu anak atau cucu generasi yang diturunkan dari sebelumnya. Nah, sekarang kita ada gambar, kalian tulis. Buatlah kalimat berdasarkan gambar di bawah ini agar tidak punah benda hidup berkembang biak. Oke, nomor 1. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ya, lalu kucing dengan cara bertelur kah? Tidak, kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, jadi ada yang bertelur dan ada yang melahirkan kalau hewan ya. Nah, sekarang menghitung jumlah benda. Nah, ini kalau kalian sudah bisa nih jumlah benda ya. Kemarin sudah belajar di sebelum PTS. Berapa jumlah telur keseluruhannya? Salah satu ini kan 10 ya nak ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadinya 25 kamu uraikan. 25 itu sama dengan
20 tambah 5. Lalu kalian tulis yang mana yang puluhan dan yang mana satuannya. Oke, contohnya ini kita nomor 1. 25 tadi berapa? Berapa tambah berapa? 20 ditambah 5. Yang mana yang menempati puluhan? Yang menempati puluhan itu angka 2. Nggak usah pakai 0 ya. Angka 2. Lalu yang menempati satuan adalah 5. Jangan keliru, masih banyak yang keliru. Kalau puluhan itu yang ada di depan, kalau satuan yang ada di belakang. Oke, kita lanjut ke pembelajaran 6. Materi yang akan kita pelajari menggambar lambang sila keempat Pancasila, mengenal ciri makhluk hidup dan menentukan nilai tempat suatu bilangan. Sikap yang akan dikembangkan kreatif, kerjasama, mandiri, dan percaya diri. Oke, nomor 1 kita isi. Ayam berkembang biak dengan bertelur. Kelinci Kelinci bergerak dengan, nah kalau kelinci ini bergerak atau berpindah tempat dengan apa? Dengan melompat. Mana ada kelincinya terbang ya? Oke, sekarang ini kucing. Kucing memerlukan apa untuk bertahan hidup? Dia memerlukan makanan sama kayak manusia. Manusia memerlukan makanan untuk bertahan hidup. Semua makhluk hidup memerlukan makanan untuk bertahan hidup. Oke, sekarang kita ketahui siapa sosok Pak Atte Mahmud. Pak Atte Mahmud ini sering kamu dengar, dia adalah pencipta lagu anak-anak. Nama aslinya Mas Agus Abdullah Mahmud. Beliau dilahirkan di Palembang, Sumatera Selatan. Di antara lagunya ada Balonku, Pelangi, Ambilkan Bulan, dan Paman Datang ya. Nih, ini adalah gambar Pak Atte Mahmud. Oke, sekarang kita ke glosarium. Apa itu deklamasi? Deklamasi adalah membaca puisi dengan cara dilakukan atau ada intonasinya. Benda hidup. Makhluk yang mempunyai ciri hidup seperti napas dan berkembang biak. Sedangkan benda mati, benda yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya ada meja dan kursi. Jadi benda yang bisa dibuat oleh manusia kalau benda mati itu. Nah, sekarang kita mengetahui ciri-ciri benda hidup. Yang pertama, dia butuh makan. Berkembang biak, ya, mempunyai keturunan. Lalu ada yang namanya bergerak. Dapat tumbuh dan bernafas. Kalau misalkan manusia atau hewan semua tidak bernafas, dia akan mati. Contoh benda tak hidup yang ada di sekolah itu kursi, meja, papan tulis, dan banyak yang lainnya. Contoh benda hidup yang ada di lingkungan sekolah itu tanaman, para siswa, guru, serta pepohonan itu disebutnya benda hidup. Sila keempat berlambang kepala banteng. Ingetin. Sila keempat bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Benda hidup berkembang biak itu agar tidak punah ya. Jadi masih ada terus. Benda hidup dapat bertumbuh besar. Manusia, hewan, dan tumbuhan itu masih memerlukan makanan untuk tumbuh. Sebelum melakukan olahraga, kita perlu melakukan pemanasan agar otot tidak cedera. Oke, alhamdulillah telah selesai pelajaran kita hari ini. Bu Septi harap kalian dapat memahaminya dengan baik. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.